lagi dengan saya Lia Dan saya Rio, dalam acara BBM Show, bincang-bincang anak muda. Nah, pada kesempatan Hmm. kali ini saya dan Rio Betul. akan menemani pemirsa di rumah Selama selama 30 menit ke depan. dengan memberikan kisah-kisah seru dan inspiratif, dengan membagikan bisa dibilang cerita-cerita bintang tamu yang super sangat spesial. Lebay banget saya ya. Enggak Tapi- juga sih. Iya, Soalnya tapi saya penasaran juga. Iya betul banget, saya juga penasaran dan sangat excited Sangat begitu. excited, betul. Nah, pada tema hari ini juga unik loh Mas Rio, Kok bisa unik? karena kita mengambil realnya begitu Oh, yang ada real. pada bintang tamu kita. Ceritanya? Iya betul, Oh, ceritanya. Nah, Oke. tema hari ini yaitu Co and Wo for Cuan. Menarik nih. Kira-kira Co and Wo for Cuan itu apa sih Mbak Lia? Nah, pasti menarik dong. Co and Wo for Cuan itu adalah College and Work for Cuan. Walah. Di mana mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa aktif bisa menghasilkan duit atau cuan, bahasa gaulnya sih Oke. begitu. Cuan itu apa sih Mbak Lia? Cuan itu uang, Mas. Oh, uang. Keren banget ya. Iya, jadi bahasa gaul anak zaman sekarang Oke. gitu loh. Oke. Kira-kira bintang tamu pertama siapa sih? Bintang tamu yang pertama ini tuh cewek hebat Cewek banget bahwa iya, dia itu mahasiswi Universitas Tekom yang sukses dan berhasil di media sosial TikTok sebagai host live streaming. Keren banget loh. Iya, yang lagi viral-viral gitu. Yang lagi viral sekarang ini. Iya, bener banget. Penasaran gak sih siapa? Saya penasaran banget. Langsung aja gak sih? Boleh deh dipanggil. Mari kita panggilkan Isna Amalia. Halo Kak Isna. Kak Isna, silakan Isna. duduk. Silakan duduk dulu. Cantik banget loh orang ini. Ya ampun. Kakaknya juga kok. Gimana nih kabarnya Kak Isna? Alhamdulillah baik banget. Gimana juga nih kabarnya? Alhamdulillah kita baik, tapi butuh duit sih, lagi butuh. Makanya kita ada di sini ya Mbak Lia. Terima kasih banyak sudah diundang ke acara ini. Terima kasih juga ya Kak Isna. Iya, sama-sama. Pasti padat banget ya jadwalnya, tapi bisa menghadirkan Betul. dirinya di sini begitu. Iya, sama-sama. Kira-kira gimana nih perjalanannya nih? Lumayan jauh nih Kak. Oh, jauh. Iya. Emang asal mana nih kalau boleh tahu? Kebetulan aku asli Jakarta sih Kak. Oh, orang Betawi, pantes cantik banget ya. Orang Betawi kan terkenal dengan cantik-cantik nih, none-none. Iya, betul banget. Nah, Kak Isna, menurut data yang ada, Kak Isna ini kan sedang berkuliah ya. Prodi apa sih yang diambil Kak Isna di Universitas Tekom ini? Aku mengambil program studi S1 akuntansi. Keren banget. Berarti kamu pinter dong buat ngitungin cicilan rumah saya di rumah. Aduh. Ketahuan berarti ya rumahnya nyicil, maaf ya Kak ya. maaf, Emang maaf. hotel satu ini rada kurang. Mbak Lia jangan gitu dong. Menurut artikel nih, Kak Isna kan sedang kuliah dan bekerja juga nih ya. Bagaimana sih cara Kak Isna untuk memanage waktu antara kuliah dan bekerja ini? Menurut aku kuliah sambil bekerja itu tidak mudah dilakukan oleh orang-orang nih Kak. Tapi aku mendapatkan hasil yang mantap nih Kak. Ya menurut aku kuliah sambil bekerja itu tidak serumit yang orang-orang pikirkan. Oke. Jadi intinya aku tetap memprioritaskan kuliah aku dan aku bekerja di saat jam kosong aja gitu. Cuman kira-kira misalkan Kak Isna ini ada nggak sih kendala atau struggle kuliah sambil bekerja itu? Kalau struggle sih pasti ada ya Kak. Cuma kalau sih permasalahannya lebih ke kayak pekerjaan mendadak nih, panggilan mendadak gitu. Dan di saat bersamaan jam kuliah aku juga ada nih gitu. Misalkan kakak ngalamin hal kayak tadi, gimana sih cara kakak buat ngatasin hal tersebut? Ya kalau aku sih balik lagi ya ke sebelumnya yang aku omongin itu. Ya aku lebih memprioritaskan kuliah aku dulu gitu sih Kak. Dan meng-cancel tawaran pekerjaan gitu. Wah, orangnya sangat konsisten dan teguh pendirian. Betul. Bener banget itu. Walaupun masih muda tapi harus konsisten gitu ya. Bagus. Kalau soal pekerjaan nih Kak, kenapa Kak Isna itu mengambil posisi host live streaming sebagai pekerjaan atau penghasilan sampingan buat Kak Isna sendiri? Ya kalau aku sih karena waktunya yang fleksibel dan bisa membuat penambahan buat biaya kuliah aku gitu sih Kak. Kalau boleh tahu, produk apa sih Kak yang Kak Isna tawarkan atau yang dijual Kak Isna di live TikTok tersebut? Kebetulan aku memasarkan produk tas wanita di salah satu akun bisnis TikTok nih Kak.
Oh, jadi Kak Isna ini termasuk ke dalam afiliator, Afiliator, ya? bener. Iya, betul sekali. Iya, benar banget Kak. Dan di zaman sekarang jadi afiliator itu sangat membantu banget dan menambah penghasilan di sela-sela waktu kuliah aku nih Kak. Oh, keren banget ya. Keren, Iya keren, sih, keren. emang bener banget afiliator tuh sangat membantu kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan walaupun fee-nya masih terbilang kecil. Kecil. Alhamdulillah. Kak, cuman misalkan kakak nih lagi memperkenalkan produk belanjaan kakak lagi live streaming, apakah ada comment head dari audiens atau yang membeli projo kakak? Kira-kira ada nggak? Kalau itu sih pasti ada ya Kak. Contohnya kayak produk aku tuh dibilang minus atau produk abal-abalan. Cuma sih aku berusaha untuk tetap profesional aja gitu sih. Oke. Berarti ada aja tuh head comment-nya tuh, yo. Netizen jangan Netizen begitu ya. komen dong. Oke. Sama punya bukti yang valid. Iya. Kita harus pastiin dulu tuh barangnya bener atau tidak. Jangan asal head comment begitu ya. Gak boleh netizen. Semangat terus ya. Semangat buat Kak Harus Isna. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Iya. Kira-kira ada motivasi atau tips ataupun strategi untuk anak muda di Betul. luar sana yang ingin kuliah sambil bekerja atau ingin menghasilkan uang di usia yang masih muda? Pesan aku sih jangan takut untuk mencoba dan keluar dari zona nyaman kalian. Selagi masih muda, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari uang sebanyak-banyaknya agar mendapatkan hal yang diinginkan nih dan dari usaha sendiri atau hasil sendiri gitu sih Kak. Oke, sangat bermakna sekali ya. Ini sangat apa ya, bisa dibilang bahasanya tuh sangat menyangkut hati. Menyangkut gitu. hati, ngena banget. Iya, Iya, ngena Terima banget. kasih banyak ya Iya, untuk Oke. teman-teman yang juga. sudah berkenan datang dan berbincang-bincang Terima kasih, Kak dengan Isna. kita semua. Mari kita tepuk tangan Oleh. buat Kak Isna. Terima kasih. Nah, kira-kira ada bintang tamu lain nih selain Kak Isna ini? Oke. Selanjutnya kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan menarik untuk kita ajak berbincang-bincang. Oke. Stay tune terus ya di program acara BBM Show, Bincang-Bincang Anak Muda. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, Shining through the city with
Oke, kembali lagi dan kita di BBM Show Bincang-bincang anak muda. Oke Mbak Lia, untuk bintang tamu kedua ini tidak kalah menarik dan seru nih untuk kita ajak bincang-bincang. Keren banget. Kira-kira siapa sih orangnya Mas Rio? Beliau ini adalah seorang sangat inspiratif nih Mbak Lia. Dia adalah mahasiswa yang aktif di salah satu universitas di Jakarta. Ih, keren banget. Tapi di saat yang bersamaan juga dia bekerja di salah satu cafe shop dan kerennya nih, dia bisa menjadi posisi yang sangat mapan di usia yang masih muda. Ih, keren banget ya. Saya jadi penasaran dan ingin menanyakan langsung kira-kira perjalanannya seperti apa Saya sih? juga penasaran. Iya. Panggil aja gak sih? Langsung aja gak Iya, sih? boleh. Oke. Kita Panggil panggilkan saja Noval Syafiq Wakan. Halo. Halo Mas Noval. Duduk dulu. Oke, gimana nih kabarnya nih Mas Baik Noval? Mas, gimana juga kabarnya Mas, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik baik. banget kita nih Mas Nova. Iya. Gimana nih perjalanannya nih? Macet Mas tadi di Pasar Minggu sempat kena macet Pasar lama banget. Minggu, Iya, iya. Pasar Minggu itu kan pasti macet banget. Iya. betul. Tapi kalau dari logatnya kayaknya ini medok nih. Asli mana nih Mas? Saya asli Jogja Mas. Wah, Orang asli Jogja. Wong Iya. Jogja. Berarti jauh dong dari sini Mas? Ya, emang jauh sih Mas Jogja. Tapi kebetulan saya ngekos di Jakarta. Oh, Ngekos. ngekos. Kalau boleh tahu ngekos di daerah Jakarta mana, Mas? Tar dulu. Saya manggilnya Mas-Mas aja nih. Mau dipanggil siapa Oh nih? iya bener juga ya. Mas, Bang, Om atau Pak D? Terserah aja sih. Terserah aja Saya Mas. bingung, jadinya pengen manggil biar enak begitu. Mas aja Oh, boleh. Mas aja dong. boleh, Masih boleh. muda nih Masih kelihatannya. muda. Nah, kos di mana tuh Mas? Saya ngekos di ini Tebet Dalam Oh, di Tebet Dalam. dekat warung steak yang rame itu. Oh, alah, berarti kalau lagi bingung Jam mau makan makan apa? Iya. Oh, iya, Jangan makan lupa steak di warung situ, iya. steak. Oke. Banyak sih di sana deket-deket. Oh, strategis alah, tempatnya. strategis. Oke, BTW nih, Mas Noval ini kampus di mana ya kalau boleh tahu? Saya di UHAMKA Mas. Oh, UHAM. UHAMKA. itu yang kampusnya warna hijau ya Mas? Hijau. Jaktim Mau bukan dia. sih? Jaktim Iya ya? benar Oh iya Jaktim bener banget. banget tuh. Nah, berarti itu di bawah Flyover. flyover. Bener, Bener di bawah banget flyover. Saya kalau situ suka banget macet. Iya, emang. Kalau itu kan jam-jam Jam-jam sibuk, sore, iya. jam-jam sore pulang kerja itu kan di situ sering banget Iya juga macet sih. wajar. Tapi Ada. kampusnya kampus emang Bagus. Mas Noval ini ngambil prodi apa ya? Saya ngambil prodi ilmu komunikasi Mas. Oh, Ilkom. Ilkom. Berarti jago dong ngomong di depan banyak orang. Waduh, malah nggak bisa saya Mas. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, malu saya orangnya. Malu berarti Iya. bertolak belakang dong Bali. Iya, bertolak belakang dengan apa yang diambil, tapi nggak apa-apa, nanti sewaktu-waktu bisa menggantikan Bisa kita dong. kita nih. Iya, betul Amin, juga. bisa aja, Kalau bisa, kita bisa. pensiun begitu. Bisa aja. Nah, Mas Noval, menurut data Mas Noval ini kan berusia 20 tahun tapi sudah menempati posisi yang lumayan mapan nih Mas Noval. Alhamdulillah. 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 Nah, kalau boleh tahu posisi apa sih yang diambil? Saya di posisi asisten supervisor Mbak. Keren Asisten banget. Asisten supervisor. Umur 20 Umur 20. tahun. Alhamdulillah. Itu mah umur anak saya Bali. Waduh. Coba tat saya sih. Cewek. Wih, boleh kali, boleh ya? Kontek-kontekan Boleh, boleh. boleh, boleh. Nanti dikenali, nanti kita ngobrol di backstage ya. Boleh, Set aja. boleh. Oke, lanjut. Oke. Umur 20 tahun dan sudah menempati posisi asisten supervisor. Bener. Di coffee shop ya? Di coffee shop. Coffee shop mana tuh Mas kalau Di boleh tahu? daerah Kemanggisan Jakarta Barat Mbak. Di toko kopi Tuku kalau tahu. Toko Kopi Tuku. Rada susah emang, Oh, rada iya. susah. tapi rada ke Jawa juga tuh. Toko Iya, Kopi Tuku. Tuku. Oh, benar banget. Nah, dari awal kuliah berarti Mas Noval ini sudah bekerja di coffee shop tersebut atau bagaimana tuh Mas? Dulu saya pertama kali kerja di salah satu restoran. Oh, berarti sebelum coffee shop ini Sebelum coffee shop jauh, udah Oh, jauh sebelum coffee shop saya di oke, restoran oke. dulu. Berapa lama tuh? Saya kurang lebih setahunan Mas. Tahunan. Berarti lu cukup berpengalaman dong. Lumayan sih Mas kalau di Oh, restoran. Oke, boleh nggak sih Mas Noval ini menceritakan kepada pemirsa gimana sharing sih lebih sharing tepatnya. Boleh. gimana perjalanan dari bawah hingga sampai ke posisi Boleh mapan banget. ini nih? Boleh. Dulu saya pas di restoran saya di bidang kitchennya, pernah di bidang kitchen, di bidang waiters, Oh, nganterin makanan. Berarti di satu restoran tersebut Mas Noval pernah memegang beberapa bagian. Beberapa Beberapa jam. pernah mencobain Oh, beberapa. oke. Terus saya dari awal banget nih saya di kitchen di bagian asa-asa. Asa-asa tuh cuci piring. Oh, cuci Cuci piring. Emang dari dulu. bawah ya. Iya dari bawah banget dulu. Cuci piring terus ngepel lantai, bersihin meja, kotoran-kotoran sisa makanan gitu-gitu. Terus
Saya pernah jadi waiters itu selama kurang lebih 5 tahun. Yang lama tuh di waiters sih, Mbak. Oh, lama. Keren Iya, banget. di Tapi waiters. tahan tuh, maksudnya berarti restorannya amat sangat bermakna lah buat Iya, Mas bener Noval, banget, karena saya sudah lama bermakna ya, di banget buat situ. saya. Terus gimana tuh gimana proses dari restoran bisa sampai ke Coffee coffee shop? shop. Oke, dulu saya restoran setahun terus saya resign, Oh, resign. Mas. Iya. Karena dulu ada magang di kuliahan kan. Oke. Mau nggak mau harus dilaksanakan kan. Saya memutuskan untuk resign, untuk magang selama berapa ya? Magang 6 bulan kali ya. Oh, 6 bulan. Berarti dari resign-nya ke restoran, dari restoran tersebut langsung Iya. magang. Langsung magang Nggak saya. ada jeda banget. Nggak ada ya. jeda, Iya, nggak ada. Iya, Mbak. Aktif terus pokoknya. Aktif terus ya. Magang Keren ya, sama Mas 6 Noval. bulan. Terus udah selesai magangnya saya tuntang-tuntung nih, Mbak. Saya Oh, sempat pengangguran. pengangguran. Iya, sempat pengangguran. Sambil istirahat. Bener. Tapi saya bosen, Mbak. Oh, bosen. Malah bosen. Oke, Karena oke. udah kemarin udah kerja terus Iya, dari betul, pengen betul. kerja. Saya bosen, saya ditawarin sama teman buat magang di coffee shop itu. Oh, awalnya berarti magang. Bener, awalnya saya magang. Oke. Magang dulu berapa Magang sama 4 bulan. bulan? Oh, 4 bulan. 4 bulan magang di situ. Lama kelamaan ya jadi seperti inilah. Oh, Keren banget. Tapi nggak instan ya. Iya, bisa Iya, pasti. benar. Pasti dari bawahnya ya. Betul banget. Nah, dilihat dari cerita Mas Noval ini pasti perjalanannya sudah amat sangat panjang. Panjang. Lebay lagi saya ngomongnya. Nah, tapi dan di posisi lain juga tidak mudah ya. Bener. Tapi kan di sisi lain tuh Mas Noval ini mahasiswa aktif ya. Iya. Kenapa sih Mas Noval memilih bekerja di tengah kesibukannya sebagai betul. mahasiswa aktif? Oke. Kalau itu dari keresahan saya sih, Mbak. Oke. Yaitu yang saya bilang tadi, saya ngerasa bosen di kosan. Nggak ada waktu mata kuliah, saya di kosan bosen kan. Terus saya berpikir daripada saya ngabisin uang, mending saya cari uang Keren gitu. banget ya. Beri tepuk Oke. tangan dulu Tepuk dong tangan buat dulu Mas dong. Noval. Tapi Mas Noval ini kan kuliah ya tadi ya. Bener, Tapi kerja juga. kerja juga. Gimana lu cara ngatur waktunya? Paling ini sih, Mas, kan kuliah juga banyak tugas numpuk ya, belum juga mikirin toko. Paling saya ambil cuti sehari buat main lah paling. Oh gitu. Kalau gue jadi lu sih, gue bakal healing sih. Iya. Stres. Iya, kayak Boleh anak-anak zaman sekarang gitu Anak-anak loh, Mas. muda. Iya, boleh Mana banget. ya? Curug. Terus naik Naik gunung. gunung. Bener, daki, Iya. hiking. Apa Mas ada hobi lain nih pas waktu cuti tapi melakukan hobi itu? Paling sepedaan sih, Wih, Mbak. keren banget. Iya. Sehat banget Sehat hobinya. banget ya. Emang Mas Noval ini itu ya aktif terus ya. Iya, orangnya nih saya jadi tergugah untuk pengen olahraga Oke. juga. Ayo Harus dong dong, Mbak, ikutan ya. sepedaan Boleh. ke Nah, Jepang. Mas Noval, waduh ke Jogja jauh banget ya. Tapi Mas Noval ini ada keluh kesahnya nggak sih? Buat Pasti ada ini? sih. Suka duka ya lebih Suka duka. tepatnya. Ada. Kalau paling untuk sukanya saya di coffee shop ini ya, saya bisa mengatur uang, saya bisa mengatur pegawai, bisa meracik kopi dengan benar, bisa kenal lebih banyak orang, Iya, teman, relasi banyak. Terus untuk dukanya paling di minim waktu sih, Mbak. Iya Buat sih. main keluarga apalagi kan minim banget. Gitu Tapi sih. keren banget ya. Keren banget Masih ya. muda kayak gini udah Mikirin jenjang karir ke jenjang karir depannya. Nggak kayak anak-anak muda zaman sekarang ya. Iya, kayak ngabisin waktu nongkrong yang mending nongkrong juga ya Mas. Nongkrong juga, sembari nongkrong. Dibayar, Benar. kan? Dibayar, benar. Kan enak tuh Iya. begitu. Nah, Mas Noval, saya boleh nggak sih nyentil dikit nih tentang coffee shop Mas Iya. Noval ini? Kira-kira apa sih yang bikin Mas Noval tuh betah kerja di coffee shop Bikin tersebut? nyaman. Iya, Oke. betul. Bikin nyaman paling suasananya sih, Mbak. Oh, Kekeluargaannya sama Harmonis pegawai gitu ya? harmonis. Adem gitu rasanya Adem. gitu. Enak banget ya punya lingkungan kerja yang bisa Iya, dibilang benar. homey lah. Homey. begitu. Jadi tidak terasa Cozy. capeknya, cozy juga. Keren. Nah, kalau boleh tahu kan saya juga penikmat kopi nih. Jadi Mas. Saya juga tuh Mbak Lia. Maaf ya. Nah, kira-kira apa sih signature menu ya ngomongnya ya? signature Best seller lah. Best seller. Best sellernya di coffee shop apa tadi? Kopi. Kopi. itu Toko Toko kopi tuku. tuku. Oh, toko kopi maaf lupa mulu saya toko Rada kopi susah. tuku rada susah itu. Iya. Apa tuh Mas?
Paling ini sih, Mbak, kalau saran dari saya kopi tetangga. Oh, itu Ada semacam kopi kopi apa tuh? Kopi susu sih. Oh, kopi susu. Tetangga, tapi mantep pokoknya. Mantep banget. Cobain sendiri lah pokoknya. Oh. Tapi Oke. kalau misalnya saya beli Mas yang racik ya. Iya, Oke, Mas, gratis boleh dong. boleh banget. Pengen Gratis banget, Iya. buat Mas, keren Mbak. banget loh. Boleh dong nanti kita datang ke kopi Boleh banget. tuku ya. Toko kopi tuku. Oke ya nanti. Jangan ke- lupa yang Iya. bener ngomongnya. Tapi susah loh Mbak Lia. Pokoknya tuh Iya, Bang, toko susah. kopi tuku. Kita manggilnya tuku aja kali ya. Boleh Saya tuku. temennya Mas Nopal nih. Iya. Nanti abis itu langsung diracikin yang bener-bener spesial gitu. Oke. Mas Nopal, saya pengen apa ya ngomongnya kalau bahasa Jawa nih? Jangan Mbak Lia. Wejangan. Jangan. Saya pengen denger ada nggak sih wejangan buat dari Mas Nopal Dari buat Oke, mahasiswa atau orang-orang yang ingin mengikuti jejaknya seperti Mas Boleh. Nopal? Monggo. motivasi ya. Iya Motivasi. betul. Oke, paling dari saya ini sih kayak jangan pernah menyerah, Oke. teruslah belajar, jangan lupa berdoa, karena usaha tanpa doa itu bohong, doa tanpa usaha itu sombong. Iya betul Ini. Banget. Ada lagi nih pepatah Jawa, Waduh apa tuh Mas? alon-alon asal kelakon, Artinya apa itu? pelan-pelan pas sopir. Kok pelan-pelan Pak Sopir? Jadi Oh, bukan. Artinya bukan. pelan-pelan tapi membuahkan Ih, hasil. keren banget. banget. Wejangannya tuh beri tepuk Tepuk tangan dulu untuk dong buat Mas Nopal ya. Kasih. Oke. Terima kasih Mas Terima kasih, Nopal. Iya, makasih Ya. banget, Mbak. Apa ya bisa dibilang hadir. Makasih banget. Sudah menyempatkan diri, Diri waktu buat iya ke acara kita gini. Iya, Makasih walaupun juga. bisa dibilang padat banget Padat nih. banget. Harus Dan cukup ditelepon jauh juga berkali-kali. nggak sih dari- Jauh juga. Jauh lumayan. Dari Tebet ke sini gitu. Terima kasih banyak. Makasih Mas juga, Mbak, Nopal. udah diundang. Mas Iya. juga seneng saya bisa Sukses diundang. dulu ya. Sukses Amin, selalu, makasih lancar juga. kuliahnya. Amin, Nanti amin. skripsinya dilancarkan. Amin, Amin, amin. Sukses Semoga juga. nanti bisa berbincang di waktu lain. Oh, Iya, pastinya. Gimana nih Rio? Kira-kira setelah kita berbincang dengan Mas Nopal dan tadi Kak Isnat yang sebelumnya udah cukup? Apa ada bintang tamu lainnya nih? Belum dong Mbak Lia. Oh, Masih ada satu belum. lagi nih bintang tamu yang tidak kalah hebat dan menarik untuk kita ajak bincang-bincang. Waduh. Gimana nih pemirsa di rumah? Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di BBM Show, bincang-bincang anak muda. Sikap bagi duo, ini tak kena bego, makan sama-sama. Sikap bagi duo, ini tak kena bego, makan sama-sama. Iya, besi aja. Halo, kembali lagi dan kita di BBM Show, bincang-bincang anak muda. Oke, untuk tema hari ini kita kedatangan bintang tamu yang kalau dilihat dari data sangat menarik dan sangat spesial nih untuk kita bahas. Kira-kira siapa sih Mbak Lia? Betul banget nih, beliau adalah wisudawan perantau yang setelah menyelesaikan masa kuliahnya secara tepat waktu. Keren banget ya. Beliau juga mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Waduh. Begitu. Boleh kali minta spill kali ya? Iya, boleh nanti kita ajak Kita ajak bincang-bincang nih. bincang-bincang. Tapi tahu nggak lebih kerennya apa? Apa tuh? Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa pada waktu itu, beliau menyempatkan diri untuk bekerja. Tahu nggak jadi apa? Jadi apa tuh? Jadi ojek online. Waduh, Keren banget kan? Aduh, gimana nih perjalanannya saya sangat penasaran nih. Iya, pasti perjalanan sangat amat panjang. Panjang juga ya. Gitu ya, Mm-mm. betul. Kita panggilkan aja nggak Langsung sih? aja. Eric Rico Tendean. Halo Mbak. Halo, Mas. Halo, Mas. Selamat sore. Sore Mbak. Silakan duduk, Mas. Mas. Siap. Aduh. Alhamdulillah. Namanya Eric Rico Tendian. Betul Mas. Enaknya dipanggil apa tuh? Saya biasanya sih dipanggil dari kecil tuh Rico Mas. Oh, Rico. Oh, Rico. Iya, Mbak. Saya tuh dulu kenapa dipanggil Rico karena orang tua saya tuh termotivasi sama salah satu pemain Persija Jakarta. Wah, siapa tuh? Sama Mas. Pokoknya Rico kalau nggak salah tuh Rico Simanjuntak. Oh, Rico Simanjuntak. Iya. Dia pemain favorit Mas. Main apa tuh? Klub apa? Klub Persija Jakarta Mas. Persija. Iya. Kok jadi ngobrol bola nih? Oh, iya. Berarti Sorry, Mas. sama-sama Sorry. penyuka bola Iya, nih. fans. Berarti The Jack dong. The Jack The Jack. Mania. Saya juga penyuka bola. Waduh. nih, Mas. Gimana kabarnya Mas Riko? Alhamdulillah baik Mbak, Mas. Oke, kalau lihat dari datanya nih, Mas Riko ini perantauan dari Minahasa ke Manado, betul? Betul Mas, saya ngerantau. Saya asli Minahasa, tapi ngerantau ke Manado Mas. Oke, berarti Betul. di Manado itu
Mas Riko ini kuliah gitu di situ. Iya, saya kuliah Mas, betul Mas. Oh, kuliah. Iya. Kuliah di universitas mana tuh kalau boleh tahu? Saya kuliah di Universitas Negeri Manado. Oh, negeri mana? Iya. Lumayan jauh juga ya, merantaunya bener-bener kayak pindah pulau jatuhnya. Betul, ini, betul. Jauh banget Mbak emang Jauh Mbak. banget. Nah, menurut sumber ya, Mas Riko ini kan seorang mahasiswa yang sudah wisuda, Betul Mbak. begitu. Dan Iya. mendapatkan gelar pujian atau Waduh. komlot tuh biasanya orang-orang bilang tuh ya. Nah, kalau boleh tahu, boleh nggak sih di-spill nih dikit-dikit IPK-nya berapa gitu biar bisa dapat komlot gitu. Soal IPK kayaknya sensitif ya Mas ya. Iya, betul. Cuma Oke, tapi untuk ya, kali ini lah bisa lah spill dikit ya. Demi spesial. BBM Show loh ditampilkan di acara ini, monggo Mas. Iya, untuk IPK kurang lebih 3,5 sekian Mas gitu. lumayan gede juga ya. Gede banget. Sederhana Mas, sederhana Itu Mas. lumayan loh, gede banget. Cuman apakah untuk mencapai sebuah IPK kayak gitu, lu tuh fokus ke kuliah aja atau ada kegiatan tambahan atau kelas tambahan tuh? Gua sih nggak ikut kelas tambahan, cuma gua ngambil freelance ojek online Mas gitu Mas. Emang bisa nggak ganggu tuh? Enggak, karena waktu ojek online sendiri tuh kayak freelance fleksibel waktunya gitu. Oke, iya bener juga ya. Jadi nggak terlalu mentok-mentok kuliah, nggak ganggu kuliah gitu oke. Mas. Oh, Iya, seperti itu ya Mas betul Riko. Mbak. Nah, terus gimana sih cara Mas Riko sendiri, nih tips dari Mas Riko untuk memanage waktu antara kuliah sambil freelance tadi tuh ojek online Betul, ya? online, betul. Bagaimana tuh Mas Riko? Yang pertama saya ngelihat jarak waktu matkul 1 dan kedua Mas gitu. Misalkan jarak waktu ini mepet, saya otomatis tidak akan on beat atau narik di waktu tersebut. Cuma jika memang waktunya memungkinkan, waktunya lumayan lama, panjang, saya akan menempatkan on beat walaupun 2-3 jam gitu. Dan walaupun emang orderannya nggak seberapa, cuma itu bisa menutup untuk kebutuhan hari itu juga gitu Mas. Oke, Sangat baik. menarik sekali Menarik ya, banget, dan menarik tipsnya banget. itu ya. Nah, untuk penghasilan saya juga kepo ya Bang. Waduh. Kepo dong. Untuk penghasilan ojek online itu per hari, per minggu, atau bahkan per bulan tuh Mas. Dan di kisaran berapa sih untuk penghasilan seorang ojek online? Oh, di spesifik sekali ya Mbak Lia. Kepo, bener-bener kepo. Kepo nih, banget nih, Mas. kepo Mantap. banget. Oke. Oke, gua spill untuk pendapatan itu termasuk per hari gitu. Gua nggak ngambil per bulan ataupun per minggu. Tapi per hari ini menurut gua pernah megang itu kisaran 200 sampai 300 ribu gitu Mas. Oke, kalau kita bulatin berarti paling kecil tuh 200, Betul, dan paling Mas, besar betul. tuh 300. Apakah dengan penghasilan seperti itu, lu tuh bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari lu? Untuk pendapatan penghasilan segitu sih cukup Mas ya untuk gua seorang mahasiswa gitu. Pertama itu udah cukup buat makan 3 kali, buat bayar kos, buat ngeprint tugas-tugas, fotokopi, maupun kebutuhan lainnya Mas gitu. Oke. Kalau boleh tahu ya Mas, kan Mas Riko ini bisa dibilang sudah fasih lah dengan ojek online ya. Betul Mbak. Boleh tahu nggak sih kalau misalkan nggak ngambil freelance ini, Gak ngojol. nggak ngojol ya bahasanya tuh, Mas Riko tuh melakukan apa? Kegiatannya tuh apa? Iya, siap, selain siap. berkuliah, Selain berkuliah. Untuk kegiatan sendiri tadinya tuh gua mau buka usaha angkringan Mas gitu kan. Karena kan sekarang zamannya angkringan banget lah ibaratkan ya. Iya, karena murah ya. Betul. Jadi angkringan itu kan nggak cuma di Jogja, di Jawa-Jawa, tapi istilahnya kayak kita bawa nih angkringan itu di Jakarta atau kemana gitu kan. Lagi pula juga angkringan kan sebagai tempat hidden gem kedua sebagai anak remaja gitu. Betul Tongkrongan- banget, Tongkrongan ya. murah gitu ibaratnya. Iya. Tapi dengan dana yang memadai, yang nggak terlalu besar, akhirnya gue nggak jadi buka usaha angkringan sama teman gue gitu. Padahal tadi tuh kayak gue berharap tuh kayak lebih pecah lagi angkringannya, lebih banyak lagi antusias sebagai anak-anak muda untuk nongkrong, ada musiknya, ada live musik, maupun ngobrol-ngobrol ibaratnya gitu Mas. Oke, bersuka duka di situ juga ya. Iya, Mbak, ya. benar. Oke. Betul banget. Idenya sangat milenial ya Mas Rio, apalagi kan angkringan ini sedang diminati banyak Betul, para anak betul, muda. Oke, ide Riko ini sangat bagus ya untuk dicontoh-contoh anak muda yang ingin terjun berkuliah sambil bekerja ya. Oke, bagus sekali. Oke, Bro Riko, dengan gelar yang lu udah dapet nih, apakah pekerjaan lu masih ngojol aja atau lu udah ada pekerjaan baru nih? Alhamdulillah, gue ada pekerjaan sebagai nyambi ini, nyambi. Oh, nyambi. Jambi yaitu sebagai accounting gitu Mas. Oh, accounting. Iya, accounting. Cuma dalam waktu dekat ini gue pengen buka usaha frozen food di media sosial. Karena dengan yang fleksibel, ibaratnya makanannya udah di pick up banyak, tinggal kita beli, tinggal anter. Itu sudah termasuk kayak lebih simpel di zaman sekarang gitu Iya, Mas. betul sekali. Karena juga kan media sosial ini kan lebih
banyak yang menjangkau, lebih alternatif, dan gue juga pengen buka usaha buat anak-anak mahasiswa juga, peluang buat kerja mereka juga gitu. Oke, bagus sekali ya. Keren banget. Iya, benar, Mas. Buat Mas Riko ini sangat baik sekali dan sangat memotivasi Mas Riko. Iya. Semoga niat baik Mas Riko tuh terwujud, Tercapai. Amin, Mbak. Amin, amin, Betul amin. banget sih. Riko meskipun dia ingin membuka usaha, tapi dia ingin anak-anak muda mencari lapangan pekerjaan untuk mengikuti kerjaan dari Betul, Riko ini ya. Wajib, betul ya? Mas, karena Oke. zaman sekarang susah banget nyari peluang kerja, Iya Mas. betul. Itu kesempatannya sangat bagus ya untuk anak muda ya. Oke. Betul. Kira-kira ada nggak sih struggle-nya Mas Riko nih saat berkuliah kah atau saat ngojek tuh punya kendala nggak sih? Banyak Mbak untuk kendala sendiri ya. Kalau kuliah kan ibaratkan kita ada matkul jam 7:30, kita kadang narik sampai malam banget dan belum pulang juga, itu jam-jam misalkan jam 3 belum pulang, jam 3 malam, jam 4 baru sampai rumah gitu. Oke. Jadi estimasi untuk tidur tuh kayak kurang gitu Mas. Iya betul-betul. Tapi sebagai seorang mahasiswa kita kan punya tanggung jawab ya, sebagaimana kita harus punya prioritas, mana yang lebih utama, mana yang dikesampingkan. Nah, kita sebisa mungkin bisa mengatur pola tidur kita, pola makan kita, yang mana tuh kita ketika emang udah waktunya kuliah, kita harus tetap kuliah gitu. Jangan diutamain kerja, walaupun emang kerja ini penting buat biaya kuliah. Cuma kan kita lihat dulu nih prioritasnya yang mana, kuliah atau kerja. Nah, jadi misalkan ada waktu kuliah, ya udah kita berangkat jam 7.30. Tapi misalkan ada waktu lagi berapa jam, kita pulang dulu untuk tidur gitu, Mas. Oke, baik. Keren banget Keren ya. banget. Tapi berarti kan dukanya ya bisa dibilang waktu tidur. Iya, waktu tidur itu istirahat, susah. betul. Tapi kira-kira ada nggak sih di mana Mas Riko tuh mulai aduh capek banget nih kuliah sambil kerja gitu. Dan apa yang dilakukan Mas Riko tuh setelah udah pusing, udah kepala tuh pening banget gitu. Apa yang dilakukan sama Mas Riko? Biasanya sih saya nyari tempat-tempat kayak dingin-dingin gitu, Mbak. Oh, dingin Sejuk-sejuk contohnya gitu. apa tuh? Kalau Misalkan boleh saya kayak ke puncak gitu. Oke, ke Orangnya gereja. suka reading Mas Iya. Rio, Oke, suka Mas Riko nancap. ini. Kita nyari yang healing-healing gitu Oke, kan. healing Misalkan kayak saya kayak tadi ya, bener Iya. ya. waduh. Kayak misalkan kayak ke Warpa tuh kan, ke Teluk Saat tuh yang Telaga Saat tuh yang di Telaga puncak Saat. gitu. Jadi kayak pas datang kayak sumringnya otak tuh gitu. Oke, tapi Wah, suka ke Curug juga apa enggak nih? saya nggak suka ke Curug karena Curug itu jalan jelek banget, Oh, Mas. iya bener. Oh iya Mungkin belum bener. menemukan jalannya yang bagus. Betul. Masih ada kok curug yang masih jalannya masih bisa terjangkau. Seperti slogan jalan menuju Roma gitu. Iya, Masih banyak yang menuju Roma. banyak jalan. Gitu. Iya masih baik jalan betul. Betul, Mbak, Mas. Terakhir nih Mas, untuk Mas Riko sendiri ada nggak sih tips atau motivasi Oke, betul. atau strategi untuk para anak buat muda? Yang pertama sih jangan lupa doain orang tua dulu. Oke, Kita butuh doa orang tua, kita juga doain orang tua. Biar walaupun niat kita baik, kita udah lancar, tapi kalau nggak ada doa orang tua pun susah. Iya benar. Nah, jadi ibaratkan betul, ibaratkan doa orang tua itu sebagai backingan kita, backupan kita. Betul. Kita jalan lurus, kalau nggak ada orang tua tetap dibacok ibaratnya. Iya. Gitu. Nah, Oke. yang kedua tetap berusaha, tetap kerja keras, jangan pantang menyerah, jangan malesan gitu kan. Karena kuliah sambil bekerja ini kayak nggak sesusah yang mereka bayangkan gitu loh. Asalkan kita bisa mengolahnya, kita bisa mengatur yang lebih dengan sebaik mungkin gitu sih, Mas. Oke, terima kasih ya Riko untuk kedatangannya. Sama-sama, Mas, sama-sama. Terima kasih juga Sama-sama, Mbak. telah menyempatkan hadir Betul. di program Alhamdulillah. kita. Semoga lancar terus. Amin, Semoga amin, sukses amin. terus. Sukses juga untuk programnya, Mas. Amin. Oke, siap. Saya nantikan ya semoga lu bisa nambah lapangan pekerjaan lagi buat anak Amin. muda. Cita-cita gue masih itu, Mas. Oke, Keren baik. banget. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Kira-kira nih Mas Rio, ada nggak sih kesimpulan dari tema kita hari ini? Betul, pasti ada dong kesimpulannya. Untuk anak-anak muda di luar sana, memiliki kesibukan lebih dari satu bukanlah hal yang sangat rumit. Betul. Namun kita harus mengutamakan hal apa yang kita lakukan nih. Betul banget. Nah, tanpa disadari keseharian ataupun kesibukan kita tuh bisa menghasilkan cuan gitu ataupun uang, tetapi tidak selalu ataupun tidak melulu tentang uang. Betul. Kita juga bisa mendapatkan wawasan ataupun pengalaman yang sangat berarti buat kita di usia muda. Betul sekali, Mbak. Baik, Ya. sekian dari kami yaitu Rio dan Lia. Ya. Tetap Di BBM Show Bincang-Bincang Anak Muda. Dadah.